Baik, fokus. Ya. Di poin kedua ini ada syiddah. Ya. Saya kasih lambang sin saja ya. Ada dia rokhawah, saya kasih lambang ro ya. Ah, kalau yang poin kedua ini ada tengah-tengahnya. Baik, kalau tadi kan hamas lawannya jahar, hamas yang bernafas, yang disertai dengan nafas, jahar tidak nafas, ya kan? Nah, kalau syiddah tadi tidak ada zaman. Rokhawah zamannya panjang. Ada yang syiddah, ada yang tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu apa? Dia ketika sukun zamannya tidak panjang, tidak pendek, pertengahan. Begitu, teman-teman. Kalau tadi hamas dengan jahar tok, dua tok, ya. Kalau yang poin nomor 2 ini, ya, syiddah tidak ada zaman, rokhawah zaman panjang, ada tengah-tengah zaman pertengahan. Apa sebutannya? Sebutannya adalah bainiyah. Bainiyah ya. Coba antum perhatikan di matan itu. Syadiduha lafdhu ajid qatin bakat wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Nah, itu perhatikan di situ. Wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Dan di antara ya, di antara rokhawah wa baina rikhwin wasyadidi, di antara sini dengan sini lin umar ada huruf bainiyah. Apa itu hurufnya? Yaitu hurufnya ya, sebentar. Lin Umar. Ada lam, ada nun, ada ain, ada mim, ada ro. Nah, taib. Berarti huruf rokhawah. Berarti huruf rokhawah itu yang mana? Huruf rokhawah berarti yang mana? Wahai. Ya Abdullah, berarti huruf rokhawah itu yang mana? Rokhawah selain pada lafaz ajid qatin bakat sama lafaz lin umar. Taib. Huruf hijaiyah dikurangi ajid qatin bakat dan lin umar. Berarti itu sisanya adalah huruf rokhawah. Ya, taib. Taib. Ya. Jadi perhatikan ya. Lah ajid qatin bakat ketika sukun tidak ada zaman, habis. Kemudian lin umar ketika sukun dia pertengahan. Coba perhatikan ya. An'amta ya. Siratal ladzina an'amta. Antum tidak mengatakan an'amta. Salah kayak gitu. Antum tidak memberikan zamannya. Tidak pula antum katakan an'amta. Salah, terlalu panjang zamannya dia. Haknya dia adalah zaman pertengahan. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, begitu. Begitupun lam. Qul huwallahu. Antum tidak katakan qul huwallah. Kalau itu habis. Karena nggak boleh diucapkan seperti itu. Kenapa? Karena dia bukan huruf syiddah. Ya. Tidak boleh juga dikatakan qul huwallahu. Kenapa? Terlalu panjang. Karena dia bukan huruf rokhawah. Harus berikan pada haknya. Antum masukkan dia di huruf bainiyah. Nah, beri zaman tapi pertengahan. Baik, barakallahu fik. Sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah paham Ustaz. Baik. Baik. Poin nomor pertama, ya, jahar dengan hamas. Permasalahannya di mana? Poinnya apa? Ya, Ican ada Ican? Ya, Ustaz. Nah, poin tadi nomor pertama jahar dengan hamas yang dibahas apa itu? Sifat apa itu? Yang berkaitan dengan apa? Jahar dengan hamas itu. Hah? Kurang jelas suaranya, Ustaz. Kurang jelas? Ya. Yang lain jelas nggak suaranya? Alhamdulillah Ustaz, jelas. Baik. Tadinya Sudah.
Jahar dengan hamas itu permasalahannya di mana? Sifat yang dibahas apa? Maksudnya apa pembahasannya, masalah apa jahar dengan hamas itu? huruf yang dibaca itu apakah dikeluarkan nafasnya atau tidak? Taib, berkaitan dengan nafas berarti ya? Ya, Taib. Kalau poin nomor 2 berkaitan dengan apa? berkaitan dengan zamannya yang dibaca Zamannya, habis tidak. zamannya ketika, Ketika dibaca itu habis atau tidak. enggak ketika kondisi apa huruf itu? Ada zamannya. Ketika dia sukun. Taib. Ya. Taib, barakallahu fiik, ya. Sampai sini ya, ada pertanyaan? Enggak ada? Untuk bainiyahnya itu Ustaz, boleh? Kenapa? Kenapa? Untuk bainiyahnya itu kan jadinya rokhawah itu nggak termasuk dia huruf bainiyahnya kan? Ya, jadi huruf rokhawah adalah sisa huruf ijaiyah dari mana? Sudah dikurangi syiddah dan sudah dikurangi bainiyah. Itulah sifat apa? Itulah sisanya huruf rokhawah. Ya. Bainiyah sendiri, syiddah sendiri. Sisa dari dua itu masuknya ke rokhawah begitu. Baik, paham? Ustaz, Ai, betul apa? berarti huruf bainiyah itu ada 5 ya? Lain Umar ya. Ada 5, rokhwah itu berarti ada 15. Bainiyah 5. Kemudian syiddah 8. 6. Hah? Berarti Syiddah ada 8, Ustaz. syiddah ya syiddah 8 afwan. Syiddah 8 ya. Berarti 15. Berarti sisanya 15. Tayyib. Ya. Intinya sisanya dari rokhawah itulah. Sisanya dari huruf hijaiyah dikurangi bainiyah dengan syiddah itulah huruf rokhawah. Ya. Tha, ya kan? Kemudian ha, ya kan? Kemudian zai dan lain sebagainya dan seterusnya. Tayyib. Kita lanjut poin nomor 3 ya. Tayyib. Nomor 3 tadi yang poin apa? Nomor 3 antum sudah tulis apa? Ya Sabil, sudah tulis apa di poin nomor 3? Istifal. Istifal, taib. Lanjut kita baca matannya ya. Kan tadi kita sudah baca wa bainal khul masyadil numar ya. Wa sab'u ulwin khussa dhaghtin qidh hasar. Taib. Perhatikan. Wa sab'u ulwin khussa dhaghtin qidh hasar. Taib. Taib. Perhatikan matan di situ ya. Beliau bilang ya, saya clearkan dulu ini papannya. Ya. Tadi dikatakan adalah istifal ya. Istifal. Taib. Nah, sedangkan perhatikan di matan itu ada kata-kata wasab'u ulwin. Ada kata-kata ini. Ulwin. Taib. Taruh di lawannya istifal, taruh ini. Lawannya istifal. Ya. Lawannya istifal dari ulwin, kata ulwin diambilnya. Isti'la. Isti'la. Taib. Diulang. Istifal, ya kan? Kemudian lawannya apa? Diambil dari kata ulwin di matan. Apa maknanya dia? Atau apa namanya aslinya? Isti'la. Ya. Isti'la. Alif, sin, ta, ain, lam, alif, hamzah. Isti'la. Taib. Yang disebutkan di matan adalah huruf isti'la. Perhatikan ya. Yang disebut di matan adalah huruf isti'la.
Ya, tayyib. Apa yang disebut di matan huruf isti'la? Ya. Wasab'u, perhatikan ada sab'u di situ. Sab'u artinya apa? 7. Wasab'u ulwin, dan 7 huruf isti'la. Wasab'u ulwin khussa dhaghtin qidh. Perhatikan ya. Ya, kita clear dulu. Ulwin. Ada 7 kata beliau kan. Wasab'u ulwin kha khussa sa dhaghtin dhad dhaghtin ghain dhaghtin ta qidh qaf qidh dha. Baik. Ini sudah berapa nih? Sudah berapa ini? Sudah 7 ya? Baik. Ini sudah 7 semua nih. Nah, ini ada orang suka keliru. Antum kan nanti hafal matanya insyaallah. Wasab'a ulwin khussa dhaghtin qidh hasar. Ya. Nanti suka keliru dia. Sebutkan huruf isti'la. Apa itu? Khussa dhaghtin qidh hasar. Hasarnya dimasukkan, ya. Perhatikan hasar itu bukan termasuk, ya. Hasar itu sendiri. Maksudnya apa hasar? Dalam bahasa Arab kan terbatas, ya. Artinya sab'u ulwin khussa dhaghtin qidh hasar. 7 huruf isti'la Musradoktin qid hasor terbatas di situ saja. Gitu maksudnya. Baik. Hasor tidak dimasukkan ya. Jadi huruf isti'la adalah khussadoktin qid itu saja 7. Baik. Sekarang pertanyaannya. Huruf istifal yang mana? Ya Fauzan. Halo? Halo? Fauzan موجود? Baik. Ihsan. Yang mana huruf istifal itu yang mana? Bismillah. Lalu itu khussodautin. Huruf apa Ustaz? Apa Ustaz? Istifal. Istifal. Huruf istifal itu huruf selain huruf khussodautin qid. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Baik, sekarang kita bahas apa itu istifal, apa itu isti'la. Ya, kita bahas secara ringkas saja dulu ya. Isti'la adalah huruf tebal. Perhatikan ini semua. Kho, so, bo, gho, to, ko, vo. Nah, itu secara ringkasnya huruf tebal. Itulah huruf isti'la. Ya. Nggak mungkin antum mengucapkan kha, ataupun sa, ba, gha, ta. Nggak mungkin antum ucapkan seperti itu. Ya. Karena dia tebal. Kalau antum ucapkan tidak tebal, antum belum tepat membacanya, masih salah. Ya, harus didatangkan sifatnya. Ya. Kemudian artinya huruf selain huruf ini adalah tipis. Ba. Maka tidak boleh untuk katakan bo, ta. Tidak boleh dikatakan ta. Ya. Kemudian ya ma. Tidak boleh dikatakan mo. Ya. Baik. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ustaz, istifal itu yang tebal kan? Apa? Istifal itu yang tebal. Baik. Saya tanya huruf istifal yang mana? Yang khussodautin qid. Ini huruf istifal. Yang khussodautin qid. Ya, berarti itu huruf istifal yang ini. Iya. Baik. Perhatikan di matannya, Ican. Wasab'u ulwin khussadaghtin qidh. Oke, saya tanya dulu. Lawannya istifal apa? Isti'la. Baik. Di matan yang disebut istifal atau isti'la hurufnya? Istifal. Istifal. Mana? Dalilnya mana?
Wa sab'u ulwin khussadaqatin kid hasar. Perhatikan di situ ada kata ulwin. Berarti itu huruf apa? Huruf istifal. Wasab'u ulwin. Oh, isti'la. Baik. Ya, Isti'la, jadi ya. wasab'u ulwin, ya. Yang disebut di matan adalah huruf isti'la. Di situ ada ulwin. Isti'la diambil dari kata ala, ya'lu. Alu. Ista'la, yasta'li, isti'la. Ya. Oh, Wasab'u ulwin. Ya, 7 huruf isti'la adalah ya. Berarti yang tebal yang istifal apa yang isti'la? yang isti'la. Baik, barakallahu fiik. Syukron. Baik. Afwan. Baik. Saya tanya ke Sabil. Sabil, wujud? Iya. Ro huruf apa ro? Masuknya. Istifal Ustaz. Istifal. Saya ngucapannya ro bukan ra. Bainiyah Ustaz. Ya. Hah? Bainiyah. Nggak ada bainiyah ini. Antum bid'ah ini. Aduh, kulo bid'atin dolalah ini antum nih. Sesat antum. Nggak ada bainiyah saya. Bainiyah hanya di poin nomor 2 tadi. Ya. Baik. Saya tanya lagi. Ro masuknya huruf apa? Halo? Sabil? Jingan Ustaz. Lain huruf istilah Ustaz. Taib. Taib saya jelaskan ya. Antum betul dan antum betul. Kecuali bainiyahnya antum salah. Antum ucapkan tadi bilang ro itu istifal betul. Ya. Tapi kalau antum ucapkan bainiyah salah, nggak ada bainiyah ya. Taib. Ro punya 3 kemungkinan. Ya. Ro terkadang istifal, ro terkadang isti'la, ro juga terkadang boleh dibaca istifal, boleh dibaca isti'la. Kalau dalam istilah ro dinamakan tarqiq dengan tafkhim. Tarqiq itu ro istifal, ro tipis. Ya. Tafkhim itu ro tebal, ro ketika masuk ke isti'la. Ya. Dia punya hukum sendiri. Tapi tetap secara asal dimasukkan dia ke istifal. Begitu. Jadi ro itu punya kemungkinan 3. Bisa jadi dia tarqiq, bisa jadi dia tafkhim. Tarqiq itu tipis. Ya. Bisa jadi tafkhim itu tebal. Bisa dia dua-duanya. Boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarqiq. Boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Ya. Tapi secara asal, di mana dia dimasukkan? Masukkan ke istifal secara aslinya. Ya, karena kan di matan nggak ada ya, mudahnya gitu aja. Di matan tidak ada disebutkan huruf ro untuk huruf istilah, maka ro dimasukkan pada huruf istifal. Walaupun dalam pengamalan, dalam prakteknya, kadang ya ro itu punya sifat dari huruf istilah, maksudnya tebal. Ya. Nah, tapi dalam ro istilah tebal itu disebutnya tafkhim. Ya, adapun tipis dia disebutnya tarqiq. Ya. Adapun satu lagi kemungkinannya adalah jawazul wajhain. Boleh 2 cara membaca. Ya. Baik. Sampai sini paham, Sabil? Ro masuknya kemana jadinya? Kadang istifal, kadang istiqla, dan bisa dua-duanya. Tapi secara asal masuknya kemana? Istifal. Baik. Berarti nanti kalau diminta sebutkan huruf ro sifatnya, antum jangan sebutkan isti'la. Ambil asalnya, istifal. Begitu ya. Baik, barakallahu fik. Ada pertanyaan sampai sini? Ikhwah, teman-teman sekalian. Halo? Ada pertanyaan? Ya, jadi kita sudah bahas 3 poin ya. Kita sudah bahas 3 poin. Ana nanya Ustaz, Baik, barakallah. Tafadhol. kalau huruf lam itu Baik, ahsantum. Lam masuknya kemana? Saya tanya antum. Saya tanya balik. Hah? Lam masuknya kemana? istifal. Istifal? Tapi Tapi kadang-kadang kalau saya
Kalau saya baca ayat kursi, saya bacanya Allahu, bukan Allahu. Gimana? Nggak tahu Ustaz, saya nanya. Taib. Dari pertanyaan itulah antum berpikir dan insya Allah dengan seperti itu materi lebih paham. Taib. Nah, lam sama seperti huruf ro. Ya, dia terkadang tafkhim, terkadang tarqiq. Ya. Tapi bedanya kalau ro tadi bisa tiga keadaan ya. Di mana dia kondisinya terkadang bisa tarqiq, bisa tafkhim, bisa juga dua-duanya. Boleh dibaca salah satunya. Ya. Kalau lam hanya tafkhim dengan tarqiq saja. Ataupun terkadang lam itu istilah untuk tafkhimnya dia disebut taghlidh. Ya. Tapi jarang yang menggunakan taghlidh, lebih kepada tafkhim, sama seperti ro istilahnya. Jadi dia punya kondisinya sama mirip dengan ro, terkadang tafkhim, terkadang tarqiq, terkadang tebal, terkadang tipis. Akan tetapi secara asal dia dimasukkan ke tarqiq ya. Secara asal dimasukkan kepada istifal. Ya, jadi kalau ditanya apa sifatnya huruf lam, jangan disebut istilah, sebut istifal. Baik. Jelas Abdullah? Halo, Abdullah? Jelas? Jelas insyaallah. Baik, barakallah. Yang lain ada pertanyaan? Afwan Ustaz, tadi lam itu ada berapa kemungkinan Ustaz? Dua. Ya, Apa penyebutannya tetap tarqiq sama tafkhim? ya sama. Ya, kalau dia tipis disebut tarqiq, kalau dia tebal disebut tafkhim. Ataupun ada ya istilah tafkhimnya lam itu diganti dengan taghlidh. Ghaladha. Ya, kalau najis mughaladha kan najis yang besar. Nah, ini taghlidh ya. Tapi jarang ya, sebagian saja ulama ataupun yang kita pakai di pondok istilahnya adalah tafkhimul lam. Lam juga tafkhim. Sebegitupun yang dipakai oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Ya, nanti antum akan hafal wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Ya, taib. Taib, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut. Sisa 10 menit lagi. Taib. Tidak apa-apa, kita cukupkan sampai sini. Ya. Yang antum catat silakan fotokan dan kirimkan ke Ana ya. Jangan takut acak-acakan, jangan takut apa. Langsung kirimkan ke Ana ya. Yang ada 2 lembar dikirimkan 2 lembar. Ya. Yang ada 1 lembar kirimkan 1 lembar. Ya. Yang ada 1 huruf kirimkan 1 huruf. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Silakan 10 menit dipakai untuk mau merapikan cetakan juga boleh, ataupun mau langsung dikirim juga boleh. Ya. Barakallahu fikum. Yang mau bertanya silakan, terbuka kesempatan untuk antum bertanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Atatimi kafaran majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.